Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur El Victor, Mas Barir, pendengar dimanapun Anda berada. Malam hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan yang biasanya diperingati Nuzulul Quran. Ya, Nuzulul Quran, Mas Barir. Sebelum kita mulai sedikit tentang Nuzulul Quran. Jadi yang diperingati itu turunnya Iqra kemarin, Mas Barir. Ya, Iqra itu wahyu pertama itu. Nah, itu 17 Ramadan. Tetapi ada firman Allah yang lain di surat Al-Qadar itu, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini kebetulan juga di bulan Ramadan gitu. Jadi ini ada dua turun ya, Mas Barir ya. Jadi yang pertama yang disebut dengan turunnya di malam Lailatul Qadar itu adalah yang turun dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, langit bumi. Nah, ini turunnya langsung, Mas Barir, langsung satu Quran itu ya. Nah, kemudian turun berangsur-angsur dimulai pada tanggal 17 Ramadan, yaitu Iqra itu. Kira-kira begitu. Jadi turunnya ini Al-Qur'an sudah penuh, sudah full di Lauhil Mahfud, kemudian turunnya ke dunia berdasarkan keperluan selama 23 tahun itu. Sehingga Quran itu bisa langsung nancep di hati karena turunnya berangsur, Mas Pak. Andaikan turunnya ini langsung gitu ya, susah kira-kira. Susah dihafal dan susah dilaksanakan. Gitu kira-kira begitu. Baik, dulur Victor, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang Islamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Kemarin kita sudah singgol sedikit ya. Kalau bahasa sekarang itu apa? Di-spill. Tipis-tipis. Ya. Jadi kabar tentang datangnya seorang Rasul ini semakin santer, Mas Barir. Semakin santer terdengar walaupun belum tahu kapan dan di mana utusan itu akan datang. Lalu dari mana berita itu? Berita itu yang paling utama dan yang paling santer adalah dari para ahli kitab yang berada di Syam, yang agamanya adalah Nasrani. Dan dari orang-orang Yahudi sendiri, yaitu orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi di Madinah itu ada 3 klan Yahudi yang terbesar, yaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Nah, dari situlah berita-berita tentang kenabian itu dimunculkan. Jadi orang-orang Yahudi itu datang ke Madinah ya karena memang untuk menyongsong kenabian. Sehingga orang-orang Ansor itu, orang Madinah itu, yaitu Yasrib, ini sedikit segan kepada orang Yahudi, Mas Barir. Sebab ketika ada masalah dengan mereka kemudian menyebut, jangan main-main dengan kami, sebab kami ini sedang menunggu Nabi. Kalau Nabi sudah datang, maka kalian kalau main-main dengan kami akan kami perangi dan kami habisi. Jadi orang Ansor juga sudah tahu berita tentang kenabian, tetapi beritanya adalah untuk menakut-nakuti mereka. Sehingga orang Ansor itu cepat imannya, Mas Barir, karena sudah tahu dan kalau ada Nabi itu pasti mereka menang. Jangan sampai kedahuluan orang Yahudi. Jadi ketika orang Ansor itu berangkat ke Mekah, mereka mendengar ada Nabi, langsung mereka beriman. Supaya tidak didahului oleh orang Yahudi. Nah, kira-kira begitu. Nah, kabar itu juga dari ini, Mas Bari, dari dukun-dukun itu atau peramal-peramal itu ya. Nah, lalu dari mana peramal itu mendapatkan berita tentang kenabian? Ya dari jin-jin yang mencuri berita dari langit, Mas Bari. Pada waktu itu belum ditutup. Tetapi ketika Nabi sudah mendapatkan risalah, langit itu ditutup rapat dari jin-jin yang biasanya mencuri berita. Jadi mencuri berita itu sedikit tapi kemudian dibuat besar. Itu biasanya tukang-tukang ramal itu.
Sehingga di antara dukun-dukun itu, ada dukun Yaman, nantinya akan mencari nabi untuk beriman kepada nabi. Sebab apa? Biasanya jin prewangan itu biasanya bisa mencuri data dari langit. Sekarang kok tidak bisa, ditutup. Sebab ada berita kenabian itu. Masya Allah. Saya lupa namanya. Kapan-kapan barangkali sampai pembahasannya sampai situ. Nah, dulur Victor, ketika Sayyidina Abu Bakar ini tawaf, di depannya itu ada dua orang, yaitu Zaid bin Amr dan Umayyah bin Abi Salat. Dua orang ini masih memegang agama Hanif. Masih Hanif. Dua orang ini tidak ikut menyembah berhala. Masih lurus. Tetapi dua orang ini tidak bisa. Bagaimana cara menyembah kepada Allah itu bagaimana? Tidak ada saluran yang bisa mengajari mereka. Tidak ada media. Tidak ada yang ngajari. Mereka sudah berusaha mencari-cari ke Syam, ke orang-orang Yahudi, tapi belum ketemu bagaimana caranya. Sebab saat itu Nasrani dan Yahudi juga sudah rusak. Atau mungkin berhala itu juga interpretasi Ustaz dari Allah, kemudian diinterpretasikan jadi berhala. Itu saya pernah dengar, apakah itu benar Ustaz? Betul, ya benar. Jadi masyarakat Mekah itu, penduduk Mekah itu percaya kepada Allah. Satu ya. Allah itu satu. Tetapi mereka belum bisa bagaimana caranya sampai ke Allah itu. Sehingga melalui perantara berhala-berhala itu. Nah, tuan-tuan berhala itu diharapkan dia ini mampu memediasi dari manusia ke berhala, kemudian disampaikan kepada Tuhan yang satu itu. Dan mereka beralasan bahwa tidak mungkin Tuhan itu satu. Kalau satu, wong permintaan kami ini banyak, yang diurusi banyak, masa Tuhan cuma satu, gitu bahasanya mereka. Masya Allah. Jadi itu kehidupan Mekah zaman itu. Nah, sekali lagi ketika ada orang di depannya, yaitu Zaid bin Amr dan Umayyah bin Abi Salit, ini dua orang ini sedang berbincang-bincang yang kelihatannya serius. Sayyidina Abu Bakar kemudian mendekat dan menanyakan apa yang dibicarakan. Dan yang dibicarakan adalah tentang kenabian, tentang datangnya seorang Rasul. Maka setelah dikasih tahu oleh dua orang ini, Sayyidina Abu Bakar kemudian dalam hatinya selalu berharap agar Nabi itu cepat datang. Dan dia juga berjanji dalam dirinya bahwa ketika Nabi itu sudah datang, maka dia, Abu Bakar ini akan langsung beriman kepadanya. Nah, ini luar biasa imannya Sayyidina Abu Bakar nih. Bahkan Nabinya belum ada, sudah ancang-ancang untuk beriman. Masya Allah. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini kan profesinya adalah pengusaha. Kalau sekarang ya ekspor impor gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin ekspor impor bisa pakai internet ya Mas Bari. Kalau dulu kan tidak mungkin ya. Pasti didatangi. Sehingga dengan profesi seperti itu, beliau ini sering ke Syam, kemudian ke Yaman. Jadi kalau musim panas ke Yaman, kalau musim dingin ke Syam. Untuk berbelanja sekaligus jualan di sana, kulaan ya. Jadi ke sana mereka juga bawa barang Mas Bari, komoditi yang kira-kira di sana diperlukan, dibawa. Kemudian dari hasil penjualan dibuat membeli sesuatu yang dibutuhkan di Mekah dan seterusnya. Masya Allah. Kebetulan Yaman sekarang masih ada, ya masih ada negara Yaman. Nah yang Syam ini yang sudah tidak ada sekarang, karena sudah menjadi 4 negara, yaitu Palestina, kemudian Syria, Lebanon, dan Yordan. Nah itu dulu namanya Yaman, Mas Farid. Nah dulur Victor, suatu saat ketika beliau berada di Syam, ini sedang berkumpul dengan pengusaha-pengusaha yang lain, tiba-tiba didatangi oleh pendeta Nasrani. Lalu ditanya, dari mana asalnya? Dari Mekah, dari Arab. Kemudian pendeta ini mengatakan bahwa akan datang seorang utusan dari Mekah, dari Arab. Masya Allah. Jadi kalau tidak salah ya tahun ini katanya. Kalau tidak meleset ya
tahun ini. Masya Allah. Jadi tahun ini akan datang seorang nabi yang berbangsa Arab. Masya Allah. Mendengar penjelasan itu, Abu Bakar teringat dengan perkataan Zaid bin Amr dan Umayyah bin Abi Salid. Masya Allah. Nyambung Mas Bari. Jadi kata pendeta ini ya, kalau tidak salah, berdasarkan yang kami baca dan kami yakini di dalam Taurat maupun Injil, kemungkinan tahun inilah Nabi itu akan muncul dari bangsa Arab dan suku Quraisy. Lengkap Mas Bari. Jadi Quraisy ini adalah orang-orang yang tinggal di sekitar Ka'bah dan mempunyai kedudukan tinggi di antara suku-suku yang berada di Mekah. Masya Allah. Lalu Abu Bakar ini mengatakan, Anda yakin tentang hal itu? Kami yakin, kata pendeta. Lalu Abu Bakar mengatakan, mudah-mudahan aku menjadi salah satu teman terbaiknya. Masya Allah. Jadi Nabi belum muncul, beliau sudah berangan-angan, sudah bercita-cita untuk menjadi teman terbaiknya, sahabat terbaiknya. Masya Allah. Nah, ketika di Syam itulah suatu malam beliau bermimpi. Kemarin sudah saya sampaikan, beliau bermimpi melihat rembulan yang sedang purnama, Badrun, ya. Bulan purnama. Beliau melihat bulan itu begitu indah. Bulatannya itu sempurna. Cahayanya juga indah. Lalu tiba-tiba bulan itu turun di Ka'bah. Ketika di Ka'bah itulah bulan itu pecah menjadi serpian-serpian kecil. Yang serpian-serpian itu sampai ke setiap rumah-rumah yang ada di Mekah. Ini pertanda bahwa nanti dakwah itu pasti akan bisa menyentuh seluruh orang-orang Mekah, Mas Bari. Ini takwilnya ya. Takwilnya begitu. Masya Allah. Setelah itu ya, setelah serpian-serpian itu sampai ke rumah-rumah penduduk Mekah, kemudian menyatu lagi Mas Bari. Menyatu menjadi rembulan yang indah, kemudian turun di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Kemudian beliau terbangun dengan perasaan yang takjub, bangga ya. Kadang orang mimpi, habis mimpi itu kan senang terus gak bisa tidur gitu ya. Kadang-kadang ya. Nah itu perasaan yang waktu itu dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Nah mendapatkan mimpi yang mengesankan itu, Sayyidina Abu Bakar kemudian esoknya ini mendatangi orang yang tadi bertanya, yaitu pendeta yang tadi tanya-tanya itu dari mana asal kalian dan seterusnya itu. Lalu beliau menceritakan tentang mimpinya untuk mendapatkan jawaban. Ini mimpi biasa atau mimpi yang ada maknanya. Bunga tidur takutnya saja. Iya. Lalu Sayyidina Abu Bakar kemudian menceritakan mimpinya. Wahai Tuhan, jika engkau tidak keberatan, aku ingin bertanya tentang mimpi. Aku ingin bertanya tentang mimpiku semalam. Kemudian Abu Bakar menceritakan mimpinya. Lalu apa jawaban pendeta tadi? Pendeta tadi langsung mengatakan, mudah-mudahan engkau menjadi teman dekatnya. Masya Allah. Mudah-mudahan engkau menjadi teman dekatnya. Sebab sekali lagi pendeta ini sudah meyakini bahwa mimpi Sayyidina Abu Bakar itu mimpi yang benar. Bahwa dia nanti akan menjadi sahabatnya atau teman dekatnya. Sebab sekali lagi Nabi itu digambarkan atau disimbolkan sebagai rembulan purnama atau Badrun. Mereka sudah paham itu. Masya Allah. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, mudah-mudahan aku menjadi teman dekatnya. Karena bulan atau Nabi itu berada di pangkuanku. Masya Allah. Nah, beberapa hari kemudian Sayyidina Abu Bakar ini pulang ke Mekah. Sesampainya di Mekah, beliau dikejutkan oleh
kunjungan tokoh-tokoh Quraisy Mas Bari, bangsawan-bangsawan Quraisy. Biasanya itu ditunggu di tempat berkumpul. Ini langsung didatangi Mas Bari. Oh, didatangi. Langsung didatangi. Jadi dikejutkan dengan kunjungan mendadak itu. Di antaranya adalah Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Kemudian ada tokoh yang namanya Abul Bukhturi. Nah, ini kurang terkenal ini. Nah, ini Abul Bukhturi nanti akan orang yang akan menyelamatkan Nabi ketika dari Taif itu ya, masuk ke Mekah. Nah, ini yang menyelamatkan, Abul Bukhturi namanya. Jadi biasanya mereka menunggu di tempat berkumpul. Tetapi sekarang mereka langsung ketika mendengar Abu Bakar sudah datang dari Syam, mereka langsung mendatangi rumahnya. Maka Abu Bakar yang penasaran ini mengatakan, basa-basi dulu ya. Loh, kapan datangnya? Kira-kira begitulah. Ya barusan tadi malam atau gimana gitu. Apakah ada musibah? Atau ada sesuatu yang penting sehingga kalian mendatangi rumahku? Biasanya kan kita nunggu berkumpul di tempat itu. Masya Allah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh orang-orang yang datang itu, sudah tahu gosip belum? Gosip apa itu? Sekarang ini di Mekah sedang berkembang gosip. Memangnya ada apa? Muhammad, anak yatim yang diasuh Abu Thalib itu, ini mengira bahwa dirinya adalah seorang nabi. Nah, itu yang dikatakan oleh suku-suku Quraisy itu, bangsawan-bangsawan Quraisy itu. Muhammad anak yatim itu. Nah, ini kata-katanya sudah merendahkan teman-teman. Muhammad anak yatim itu yang diasuh oleh Abu Thalib. Sekarang mengira dirinya bahwa dia sekarang sudah diangkat menjadi nabi. Masya Allah. Andekan bukan karena hubunganmu dengannya, tentu persoalan ini akan kami bereskan sendiri. Iya, betul. Jadi dengan kata lain, orang-orang ini masih sungkan dengan Abu Bakar. Sebab Nabi Muhammad itu adalah teman ketika mulai remaja sudah menjadi teman Nabi. Sehingga andekan dikerjai sendiri itu sungkan sama Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang dihormati juga. Masya Allah. Nah, setelah itu kemudian orang-orang ini melanjutkan. Jadi temanmu Muhammad itu telah mengaku menjadi nabi. Masya Allah. Hampir Sayyidina Abu Bakar ini meloncat Mas Bari, saking kagetnya. Hah? Muhammad mengaku menjadi nabi? Kira-kira begitu. Masya Allah. Jadi hampir-hampir meloncat ini. Tetapi kemudian Sayyidina Abu Bakar ini pikirannya langsung nyambung dengan apa yang sebelumnya beliau alami, yaitu bertemu dengan dua orang, kemudian ketemu dengan pendeta, mimpi, diceritakan mimpinya. Setelah diceritakan mimpinya, kemudian pendeta itu mengatakan, mudah-mudahan engkau menjadi teman terbaiknya. Dan beliau juga mengatakan, mudah-mudahan aku menjadi teman terbaiknya. Masya Allah. Jadi orang-orang Quraisy ini mengatakan, sekali lagi saya sampaikan bahwa andaikan bukan karena engkau ya Abu Bakar, maka sudah saya akan saya bereskan. Karena sekarang engkau sudah datang, maka engkaulah yang bertugas untuk menyelesaikannya. Beres itu, dekat tanyaan sing temenan kira-kira. Kalau masih ngaku menjadi nabi ya diapakan gitu. Kira-kira begitu. Ini orang-orang Quraisy nih, tokoh-tokoh Quraisy. Maka Sayyidina Abu Bakar kemudian langsung lari Mas Bari, lari ke rumah Nabi. Diketuklah pintu Nabi. Nabi kemudian membukakan pintu sambil mengatakan, ahlan bika ya Abu Bakrin. Selamat datang wahai sahabatku Abu Bakar. Nah, tanpa basa-basi Mas Bari, Sayyidina Abu Bakar langsung to the point, langsung tanya, ya Muhammad. Nah, karena sahabatnya ini belum tahu menjadi Rasul. Ya Muhammad, benarkah apa yang disampaikan oleh orang-orang itu? Tentang apa itu? Kata Nabi. Bahwa engkau adalah seorang Rasul, seorang Nabi? Ya, aku adalah seorang Nabi. Langsung dijawab gitu Mas Bari.
Sayyidina Abu Bakar langsung bertanya, adakah bukti yang engkau bisa sampaikan? Adakah bukti yang bisa engkau sampaikan? Nabi balik bertanya, belum cukupkah mimpi yang engkau alami di Syam? Masya Allah, langsung gelak gitu Mas Bari. Masya Allah. Mendengar pertanyaan itu, Sayyidina Abu Bakar langsung mengulurkan tangannya dan langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah. Nah, di riwayat yang lain pendeta yang ditemui di Syam itu membuat syair Mas Barir. Membuat syair dikhususkan kepada Nabi yang mau datang. Ya, bahkan pendeta ini juga belum tahu siapa. Pendeta itu berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar, jika suatu saat nanti bertemu dengan Nabi itu, ya, supaya syair-syair yang saya gubah ini disampaikan kepadanya. Oleh sebab itu ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan, apa buktinya bahwa engkau adalah seorang Nabi? Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, tidak cukupkah titipan syair dari seorang pendeta yang kau temui di Yaman ini? Kalau ini di Yaman. Riwayat yang lain ya, Masya Allah. Jadi tanpa pikir panjang, Sayyidina Abu Bakar langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah. Jadi cepat sekali imannya Sayyidina Abu Bakar itu. Paling cepat Mas Barir. Kalau yang lain itu masih bertanya, pikir-pikir dan lain. Tapi Sayyidina Abu Bakar langsung. Karena langsung ini, buktinya langsung jelep gitu, jelep gitu. Apakah tidak cukup mimpimu sebagai bukti? Mimpimu yang di Syam itu. Makanya langsung bersyahadat. Nah, Khadijah yang mendengar semua percakapan dari balik pintu ini langsung bersu, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada Abu Bakar. Khadijah ini tahu Mas Barir bahwa Abu Bakar ini memiliki kedudukan yang cukup mulia, kedudukan yang tinggi di tengah suku Quraisy. Orang-orang Quraisy ini mencintai Sayyidina Abu Bakar karena kebaikan dan kedermawanannya. Bayangkan, karena kebaikan dan kedermawanannya. Sehingga Sayyidatina Khadijah ini berharap Abu Bakar nanti bisa menjadi sahabat terbaik bagi suaminya untuk menjalankan kenabian. Masya Allah. Jadi inilah As-Siddiq, seorang sahabat yang Islamnya paling cepat, ya, paling cepat di antara yang lain, sehingga Nabi pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa andaikan imannya Sayyidina Abu Bakar itu ditimbang dibanding dengan seluruh umat Nabi, itu akan lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Dari tangan Abu Bakar inilah, ada berapa orang ya? Jadi ada sahabat-sahabat itu yang dijamin masuk surga Mas Barir. Namanya di dalam hadis Nabi itu dikatakan asyara mubasysyirina bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika beliau masih segar bugar, masih sehat-sehat, itu sudah dijamin masuk surga. Masya Allah. Nah, 6 di antara 9 itu masuk Islamnya melalui Sayyidina Abu Bakar. Kan luar biasa Mas Bar. Siapa 10 orang itu? Yaitu Khalifah 4 itu. Sayyidina Abu Bakar, 10 orang itu ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar dulu, Utsman, Ali 4 ya. Kemudian Utsman sudah 4 itu, Ali ya. Kemudian ada Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf.
kemudian ada Sa'id bin Zaid. Nah, perlu diketahui bahwa Sa'id bin Zaid itu adalah putra dari dua orang yang sedang ngobrol di depan Ka'bah tadi, Mas Barir. Itu putranya itu, Masya Allah. Jadi kalau Sayyidina Umar Islamnya melalui Sa'id bin Zaid, ya, adik iparnya. Tetapi yang 6 itu, ya, 6 dari 9 orang itu masuk Islamnya melalui Sayyidina Abu Bakar. Sehingga ketika 6 orang ini mendapatkan anggota lagi, Mas Barir, mengajak yang lain masuk Islam, ini juga masuk mengajak yang lain, dan seluruh kebaikan-kebaikannya, maka Sayyidina Abu Bakar pun akan mendapatkan kebaikan itu. Bayangkan misalnya Sayyidina Utsman ibn Affan itu pernah membeli sumur Roma yang sampai sekarang itu masih ini, Mas Barir. Sumur Roma itu akhirnya menjadi bisnis sampai sekarang ini. Jadi dulu sumur Roma, pernah saya sampaikan ya, sumur Roma? Belum kayaknya. Ya, jadi di saat awal-awal hijrah itu, di Madinah suatu saat ada musim paceklik. Kemudian sumur yang keluar itu hanya sumur milik orang Yahudi namanya Roma. Nah, ketika orang-orang Islam ini ngambil air, disuruh beli, Mas Barir. Disuruh beli. Tiap hari dinaikkan harganya. Maka kemudian ini menjadi kesulitan tersendiri bagi orang-orang muslim pada waktu itu. Sehingga Nabi mengatakan, siapa yang bisa membebaskan sumur Roma, maka dia akan mendapatkan surga. Sayyidina Utsman tampil. Langsung didatangi itu Roma itu. Bagaimana kalau sumurmu saya beli? Loh, kalau dibeli ya saya tidak dapat penghasilan kan gitu. Akhirnya karena Sayyidina Utsman ini adalah pedagang ulung, akhirnya dinego, Mas Barir. Bagaimana kalau separuhnya saja? Sahamnya 50%. 50%. 50%. Jadi kalau sekarang misalnya hari Senin waktu saya, milik saya, kalau hari Selasa milik sampean. Oke, kalau begitu setuju. Nah, dengan harapan wis oleh duit, terus dia masih punya sumur gitu. Tetapi ternyata, Mas Barir, ketika waktunya Sayyidina Utsman, sumur itu digratiskan. Tidak perlu bayar. Diumumkan, sekarang waktu saya, silakan ambil air sebanyak-banyaknya. Besok jangan sampai ambil gitu. Karena kalau besok ngambil berarti bayar. Masya Allah. Lalu orang Yahudi merasa dipecundangi, Mas Barir. Begitu waktunya ditunggui gak ada sing teko, gak ada sing beli. Waduh, Utsman ini kurang ajar bahasa sekarang itu. Pecundangi saya. Akhirnya datang, Mas Barir. Ya sudah kalau begitu beli sekalian saja. Akhirnya dijual jadi miliknya Sayyidina Sayyidina Utsman penuh. Nah, ketika sudah jadi miliknya Sayyidina Utsman, sumur itu kemudian diwakafkan untuk keperluan orang-orang muslim. Nah, dari sumur itu kemudian berkembang, lahnya menjadi pohon kurma yang banyak. Terus sekarang menjadi perhotelan, Mas Barir. Dari bisnis itu kemudian dikembangkan terus, ya, sampai sekarang ini ada rekening khusus miliknya Sayyidina Utsman bin Affan, atas nama Utsman bin Affan. Dan itu rekening tertua di dunia. Maksudnya, jadi hasil dari perkebunan itu dan sekarang perhotelan itu separuh masuk rekening dan separuh digunakan untuk sosial, untuk anak yatim dan seterusnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, termasuk membiayai perang Tabuk nanti. Termasuk pernah ketika kulaan, Mas Barir, ya, dicegat oleh orang-orang Yahudi untuk dibeli dengan harga yang tinggi, tetapi justru karena musim paceklik barang-barang kulaan itu kemudian digratiskan, Mas Barir. Masya Allah, Sayyidina Utsman luar biasa masalah sedekah itu. Tidak ada yang nandingi karena memang kaya. Nah, hal-hal seperti itu nanti yang mengajak beliau masuk Islam tentunya akan mendapatkan kebaikannya, Mas Barir, tanpa mengurangi kebaikan yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman. Belum lagi Tolhah bin Ubaidillah,
belum lagi Sa'ad bin Abi Waqqas yang menaklukkan Persia. Persia itu sekarang yang sedang perang itu. Iran. Termasuk Irak dulu ya namanya Persia. Masya Allah. Itu dulu yang menaklukkan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas namanya. Nah, berarti setiap orang yang Islam melalui tangan Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Abu Bakar juga mendapatkan pahalanya. Kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah, penakluk Syam. Nah, jadi setiap ada orang Syam yang masuk Islam, maka Sayyidina Abu Bakar juga kebagian itu kebaikannya. Masya Allah. Inilah yang terjadi. Jadi sehingga Nabi pernah mengatakan bahwa imannya Sayyidina Abu Bakar itu apabila ditimbang, andaikan ditimbang dengan imannya seluruh umatku, maka akan masih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Lalu bagaimana bisa kebaikan kok ini dikasihkan orang lain, tapi kok tidak mengurangi tidak mengurangi kebaikan yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, sekarang kita punya HP ya Mas Barir ya. Kita punya sesuatu di dalam HP. Kita bagikan ke teman berapapun, kan kita tetap masih punya itu. Karena file digital. Nah, kebaikan di akhirat juga demikian. Jadi kebaikan di akhirat itu filenya berupa digital. Dibagi berapapun hasilnya ya tetap sama. Dibagi 100 orang dan 1000 orang hasilnya tetap sama. Yang punya juga tidak akan merasa kurang. Sebab file digital. Oleh sebab itu, dulur El Victor dimanapun Anda berada, marilah kita berlomba-lomba untuk mengajak teman, saudara, atau tetangga ke dalam atau ke jalan kebaikan. Semoga dengan demikian kita nanti akan mendapatkan pahala yang diperbuat oleh orang yang kita ajak itu. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan bahasan atau kejadian apalagi yang akan terjadi pada setelah Islamnya Sayyidina Abu Bakar.